Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Akfazahira dari 10 DPB 1 absen 01. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Isi presentasi saya yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri dan jenis, yang ketiga struktur dan kaidah kebahasaan, dan yang keempat contoh teks anekdot. Pengertian teks anekdot adalah merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Umumnya, anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Teks anekdot memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai pembangkit tawa, sebagai hiburan, sarana hiburan, dan sebagai sarana mengkritik. Yang kedua yaitu ciri-ciri dan jenis teks anekdot. Apa saja sih ciri-ciri teks anekdot? Ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat humor dan menggelitik. Mengapa? Karena salah satu tujuan teks anekdot itu sendiri sebagai sarana penghibur, yang dimana mengharuskan penulis bisa membuat pembaca tertawa. Yang kedua yaitu bersifat menyindir. Mengapa? Karena tujuan teks anekdot adalah sebagai sarana mengkritik. Jadi teks anekdot selain bisa membuat tertawa, juga ada unsur menyindirnya untuk mengkritik seseorang. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan tertentu. Memiliki tujuan tertentu maksudnya sebagai selain bisa membuat tertawa, teks anekdot juga memiliki tujuan tertentu. Misalkan merujuk pada seseorang yang terkenal atau pejabat tinggi gitu. Yang terakhir yaitu disajikan seperti dongeng, karena teks anekdot diceritakan secara beruntun seperti kita menceritakan sebuah dongeng. Selanjutnya yaitu jenis teks anekdot. Jenis teks anekdot berdasarkan tujuannya ada 3, yaitu anekdot kritik, yaitu yang bertujuan untuk mengkritik. Yang kedua anekdot hiburan, bertujuan untuk menghibur orang lain. Dan yang ketiga yaitu anekdot nasihat, yang bertujuan untuk menasihati. Materi yang ketiga yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya di sini yaitu yang pertama judul. Judul merupakan bagian teks anekdot bagian awal yang berisikan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak adalah bagian yang berisikan cerita secara singkat, ya biasanya disebut sebagai tahapan pembuka. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi adalah orientasi merupakan awal suatu kejadian. Di sini adalah saatnya cerita mulai bergulir. Yang keempat yaitu krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Biasanya di bagian ini masalah yang terjadi itu tidak terduga. Yang kelima yaitu reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis atau konflik. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian penutup teks anekdot yang berisikan
kesimpulan dari cerita tersebut. Lanjut yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja dan keterangan lampau. Yang kedua adalah menggunakan bahasa metafora atau kiasan. Yang ketiga yaitu bersifat naratif atau diceritakan secara runtun. Yang keempat yaitu menggunakan kata sifat, benda, dan kata majemuk. Yang kelima yaitu terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Apa pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik adalah suatu pertanyaan yang tidak diharuskan untuk dijawab. Dan yang terakhir yaitu memadukan antara fakta dan kejadian. Baik, saya akan menceritakan teks anekdot yang berjudul Pepatah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pepatah. Ada salah satu pepatah yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, yaitu hemat pangkal kaya. Kenapa harus dihilangkan, Bu? Karena pejabat saja yang boros tapi tetap kaya. Tapi itu masih relate, Bu, sampai sekarang. Karena rakyatnya yang hemat, pejabatnya yang boros. Kamu kok berani banget sih ngomongnya? Wih, kamu hebat banget. Nanti pulang kalau ada tukang bakso di depan rumah, kamu ngumpet aja ya. Terima kasih.